Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa dhurriyyatana wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran aparat setempat, yang tak besar disebut, yang besar disebut tidak sebut gelar, yang kecil tidak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah ya rabbil alamin. Malam ini kita kembali Allah pertemukan dalam majlis yang insyaallah Allah muliakan dan Allah berkahi. Kita berada di majlis ilmu yang kita ketahui banyak sekali fadilah, keutamaan bagi siapa saja yang menyempatkan diri hadir berada di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan selesai kajian dan pulangnya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah tentunya seperti yang diungkapkan oleh para ulama, az-ziyadatul khair, bertambah kebaikan dan pahala. Jadi kebaikan kita bertambah, dari yang tidak tahu kita menjadi tahu, sehingga kita beramal sesuai dengan syariat atau sunnah Nabi. Dan tentunya kita berharap juga bertambah kebaikan kita insyaallah. Ibu bapak yang berbahagia, seperti biasa ba'da maghrib menjelang isya Senin malam Selasa ini kita mengulas, membahas seputar masalah muamalah maliyah. Malam ini kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan syarat ke-11 ya. Syarat ke-11 akad menjadi sah di dalam Islam, di mana syarat yang ke-11 itu tidak boleh mengandung rekayasa permintaan maupun penawaran. Jadi akad tidak boleh ada rekayasa. Disinilah pentingnya terjadi transaksi itu antara minkum, suka sama suka. Ya, tidak boleh ada la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan tak pula dimudaratkan. Kita tidak boleh dimudaratkan, kita tidak boleh memudaratkan. Nah, oleh karena itu akad transaksi tidak boleh ada rekayasa. Rekayasa baik permintaan maupun rekayasa penawaran. Kalau rekayasa permintaan itu merekayasa sehingga orang mau membeli. Ya. Nah, dalam fikih namanya rekayasa permintaan itu dikenal dengan istilah najas. Bukan najas ya, najas shim. Nah, makanya di dalam bahasan fikih dikenal ada istilah jenis-jenis jual beli yang terlarang, diantaranya bai'un najas, jual beli rekayasa. Nah, apa tujuan rekayasa? Tujuan rekayasa itu supaya merugikan pembeli. Jadi direkayasa permintaan supaya pembeli yang mau membeli, yang punya niat untuk membeli itu dia dirugikan dengan adanya rekayasa tadi. Nah, rekayasa itu boleh disepakati antara pembeli dengan pihak yang merekayasa, penjual dengan pihak yang merekayasa, atau ada pihak lain ketiga di luar pembeli dan penjual yang mencoba melakukan rekayasa, tujuannya untuk merugikan si pembeli. Nah, makanya praktek najas ini adalah praktek yang dilarang dalam muamalah di dalam Islam ya. Misalkan si A pembeli, si B penjual. Nah, ketika si A mau membeli,
tiba-tiba menawar dengan harga tertentu. Misalkan beli air, saya beli air ini harga 3.000. Tiba-tiba datang si C, biar ku beli aja air ini harganya 4.000. Ketika praktek demikian membuat si A tadi, dia kan berniat mau beli, padahal si C yang menawar harga 4.000 itu niatnya bukan untuk mau beli, supaya menguatkan keyakinan si pembeli si A agar si A membeli harta barang dari si B. Bisa jadi si A itu menawar lagi dengan harga yang tinggi. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya bai'un najas. Dalam istilah akad dikenal dengan nama rekayasa permintaan. Nah, terkait dengan larangan najas ini banyak riwayat yang menjelaskan. Misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi mengatakan wala tanajasu, dan janganlah kalian melakukan jual beli najas. Jadi larangan. Ini Allah menggunakan, Nabi menggunakan lam nahi, di mana melarang praktek najas, merekayasa agar pihak pembeli itu dirugikan. Tujuannya itu, Pak. Jadi praktek demikian jelas dilarang oleh Nabi. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anin najas, jual beli dari praktek najas, yakni rekayasa permintaan. Jadi sehingga jual beli yang tujuannya melakukan rekayasa permintaan, nah agar tujuannya bukan untuk benar-benar membeli tapi merugikan si pembeli. Jadi ada pihak ketiga nih. Ini ada 3 pihak, pembeli, penjual, dan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa jadi kawannya si penjual supaya si pembeli ini benar-benar mau membeli. Nah, rekayasa seperti ini dilarang dalam diantaranya dari 2 hadis tadi. Nah, praktek kita hari ini ada enggak? Banyak. Apalagi dalam dunia kapitalis sekarang, praktek najas ini banyak. Misalkan ada orang jual beli obat, ini mohon maaf bukan mengeneralisir praktek jual beli obat, nanti dibully saya oleh yang tukang obat. Nah, maksudnya dia mulai atraksi, setelah atraksi dia jual minyak misalkan. Ketika dijualnya minyak tadi, nah ada tiba-tiba dari pojok kiri dan kanan yang menyaksikan atraksi tadi pengen membeli minyak, padahal tujuannya bukan benar-benar mau beli, dia menarik keinginan yang menengok, yang melihat untuk membeli. Direkayasa aja deh. Praktek rekayasa seperti ini tidak boleh, ya. Nah, hanya saja ibu bapak yang berbahagia, kalau kita perhatikan najas itu kan menawar di atas tawaran, menyaksikan tujuannya tidak untuk benar-benar membeli, tapi untuk merugikan pihak si pembeli yang sebenarnya. Nah, ini berbeda dengan praktek lelang. Ya, kalau lelang itu kan seperti yang kita pahami muzayadah. Muzayadah itu transaksi menambahkan harga, saling menambah, di mana penjual menambah dan pembeli nanti menambah harga, dan harga ini belum disepakati, makanya lelang muzayadah itu boleh. Tapi jual beli ataupun praktek najas ini praktek yang dilarang. Nah, maka dari itu akad tidak boleh mengandung unsur najas ini, ya, rekayasa permintaan. Dan yang kedua, akad tidak boleh mengandung unsur rekayasa penawaran. Jadi rekayasa penawaran itu seperti kalau dalam fikih namanya ihtikar, penimbunan, ya. Penimbunan itu beda kalau apa yang ditimbun. Kalau uang, emas, perak berbeda dengan istilah penimbunan barang. Kalau barang yang ditimbun selain uang, emas dan perak, maka penimbunan itu disebut ihtikar.
Tapi kalau penimbunan itu berupa uang, ya, atau emas, atau semisalnya seperti perak, maka penimbunan itu disebut kanzul mal. Tapi kedua-duanya sama-sama dilarang. Kalau penimbunan barang, nah itu disebut dengan rekayasa penawaran, di mana kita itu menimbun, kalau sesuai maknanya, ihtikar itu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkan. Jadi tujuannya itu lagi-lagi mengacau ekonomi di pasar. Nah, ditimbun dulu, nanti dijual dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini namanya ihtikar. Nah, di dalam hadis juga banyak terdapat larangan dari ihtikar ini. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahtakir illa khati'un, tidaklah penimbunan itu kecuali perbuatannya berdosa. Jadi orang yang melakukan penimbunan atau rekayasa penawaran ini perbuatan berdosa, ya, di mana dia menimbun menahan tujuannya untuk mengacau harga di pasar, dan dia timbun barang itu melebihi kebutuhannya. Tapi kalau dia timbun benar untuk kebutuhan, ini tidak penimbunan, tidak ihtikar yang dimaksud dalam hadis tadi. Misalkan ini beberapa bulan ke depan mau Ramadan, biasanya mau Ramadan barang mulai naik. 1 atau 2 bulan sebelum Ramadan mak-mak mulai stok sembako di rumah. Barang yang tahan lama dia stok, beli minyak, diangsurnya seminggu stok minyak 2 liter, sampai nanti untuk Ramadan terkumpullah sekian liter. Anggaplah misalkan terkumpul sampai 20 liter untuk kebutuhan selama Ramadan sama nanti kebutuhan lebaran. Termasuk juga stok gula, beras, bahan-bahan sembako. Tapi tujuannya bukan untuk mengacau pasar, tujuannya bukan untuk menahan dengan tujuan nanti dijual kembali, ya, tapi semata-mata untuk kebutuhan, prediksi pertimbangan nanti kalau harganya naik mahal, mumpung sekarang murah dia beli, dia stok. Ini kebiasaan orang dulu-dulu nih. Kalau di kampung-kampung dulu kalau mau Ramadan itu rumah tuh kayak warung, ya, semua sembako di stok, termasuk tepung buat kue gorengan selama Ramadan pun, ya, itu di stok di rumah, karena dulu tidak ada juga pasar kaget. Apalagi pasar Ramadan itu tidak ada, ya, kalaupun ada orang jualan paling 1-2, tapi kebanyakan makanan itu diolah, dibuat sendiri. Nah, makanya sembako di stok orang terlebih dahulu. Nah, yang seperti ini tidak masuk dalam larangan hadis Nabi riwayat Imam Muslim tadi. La tahtakir illa khati. Ya, tidaklah penimbunan itu kecuali perbuatannya berdosa. Jadi tidak masuk. Kenapa? Karena tujuannya itu cuma menahan, tapi nanti akan digunakan, ya. Beda kalau ihtikar ini. Kalau ihtikar ini menimbun, menahan supaya barang langka di pasar. Nanti ketika orang sudah membutuhkan, barangnya tidak ada, dia jual barang itu dengan harga yang lebih mahal dari harga normal. Seperti BBM itu biasa sering itu, 2 minggu, seminggu lagi mau naik, itu biasa orang stok banyak-banyak. Nanti pas langka mau naik, itu kan langka itu beberapa hari sebelum muncul harga baru. Nah, rata-rata SPBU tidak ada jual minyak. Mohon maaf, kadang ada orang tertentu di ketengan dijual eceran, dia jual dengan harga yang mahal di luar harga normal, karena orang butuh mau tidak mau. Kayak sekarang lah per liter 12.000, pas butuhnya orang dijual 20.000 misalkan. Nah, yang seperti ini tujuannya merusak, mengacau harga di pasar. Inilah yang dimaksud dengan ihtikar atau penimbunan yang dilarang di dalam Islam. Tapi kalau kita menahan tujuannya untuk dikonsumsi, untuk digunakan di kemudian hari,
Nah, maka menahan seperti ini tidaklah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, ibu bapak yang berbahagia. Akad tidak boleh mengandung unsur rekayasa. Apakah rekayasa permintaan yang dikenal dengan istilah najas, atau rekayasa penawaran berupa ihtikar, penimbunan. Nah, kedua-duanya jenis transaksi yang di dalam Islam tidak dibenarkan. Kalau ada praktek dua jenis ini dalam muamalah yang kita lakukan, maka transaksi atau muamalah yang kita lakukan itu masuk kategori perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Baik, mungkin ini sekedar pengantar, karena mungkin ada juga beberapa hal yang mau ditanyakan oleh ibu bapak terkait dengan materi sebelumnya, ya. Dan juga materi kita pada malam ini mungkin kami persilakan. Ya, silakan Pak. Duk, kalau ada yang mau ini. Dah. Mungkin ditambah lagi satu hadis terkait dengan larangan ihtikar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam kitab Syekh Su'aib Al-Maud, ya, ini mengatakan demikian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin," siapa saja yang mempengaruhi fi syai'in min as'aril muslimin, sesuatu dari berupa harga sesuatu makanan dari kaum muslimin, ya, sehingga menjadi mahal, ya, barang tersebut, harga dari barang tersebut, fa inna haqqa 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, ya, di mana hak Allah lah yang menempatkannya ke dalam tempat yang lebih besar, ya, bi'uzmin minan nar yaumil qiyamah, nanti ditempatkan di tempat yang lebih besar di neraka di hari kiamat. Artinya apa? Pelaku perbuatan ihtikar itu adalah perbuatan yang kelak pelakunya akan ditempatkan di dalam neraka. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari jalur sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar, di mana Nabi bersabda demikian, siapa yang mempengaruhi harga yang dalam makna dia merusak harga di pasar dengan cara merekayasa tadi, nah maka dia akan ditempatkan di tempat yang lebih besar kelak di neraka di hari kiamat. Nah, tentu ini jelas karena ini berupa ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari praktek perbuatan rekayasa penawaran tadi, maka perbuatan ihtikar atau penimbunan itu jelas dan tegas dilarang di dalam Islam. Baik, ada yang mau sharing sebelum dilanjutkan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuponnya itu langsung dapat atau diundi? Ya,
Pertama itu kedua dari dua pertanyaan tadi itu praktek apa namanya hadiah. Hadiah dalam jual beli. Beli dua gratis satu, nanti dapat tiga. Beli satu dapat dua, kan ada juga kayak gitu, Pak. Ada kayak gitu. Beli satu dapat dua. Nggak ada, Pak. Itu akad nikah itu, Pak. Kalau dalam nikah ya beli satu dapat dua, dapat Bendi. Itu bonus dua. Nggak usah dilanjutkan, beli satu bonus dua. Tapi beli dua dapat tiga misalkan. Nah, yang satu ini apa namanya? Itu hadiah. Hadiah bonus atau ya yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli. Nah, sama dengan diskon juga itu. Biasanya yang seperti itu ya orang menaikkan harga dulu. Sama ibu bapak belanja di supermarket. Ya. Harga barang dibuat 500, diskon 50%. Jadi 250. Kan besar tuh diskonnya itu. Kita nengok diskonnya tapi tak nengok harganya. 500-nya. Padahal ibu beli di bawah, di pasar yang di bawah, di tempat toko baju misalkan yang bisa ditawar lah, itu harganya cuma 200. 250 bisa ditawar lagi. Atau kalau 300 dia buat harga tapi bisa ditawar, bisa kita beli 200. Tapi kita enggak nengok harganya, tapi kita nengok diskonnya. Besar tuh, lagi promo besar-besaran gitu. 50% diskonnya. Menengok promo 50%, tapi tidak dia tengok berapa harganya. Diskon 50%, harganya 500. Jadi 250. Belanja di bawah atau tempat lain yang bisa ditawar 200 harganya. Nah, itu teknik berjual beli itu. Ya. Yang nipu tuh kadang kayak gitu. Jeruk 15.000, 2 kilo 15.000. Ditunjuknya yang bagus-bagus. Ya. Tiba pas kita mau minta timbang, suruh bayar 40. Kok 40? Ini 2 kilo 15.000. Lupa yang 15.000 busuk-busuk dalam keranjang. Ini kan menipu sebenarnya. Cuma di sini perlu kita selektif nanya. Padahal yang seperti itu kita kan tidak ridho. Batal kan aja jual beli. Cuma kita ini kadang-kadang gengsi. Karena udah timbang kayak gitu, malulah. Terakhir dibeli juga dalam kondisi keterpaksaan. Nggak boleh itu. Kecuali kita ridho, karena jual beli itu kan illa antakuna tijaratan antara minkum. Makanya kalau jangan tertipu dengan harga yang murah. Kadang konsumen ini kan pengen harga yang murah, kualitas bagus. Itu karakter konsumen itu. Nengok harga jeruk biasa sekilo 20 paling murah, ini 2 kilo 15.000. Coba. Maka dipastikan dulu. Kalau setuju beli, kalau enggak ya udah. Jangan main-main timbang aja. Nah, ini benar ya cara pemasaran yang tidak baik, tidak benar kayak gitu. Harusnya ya kalau dia 15 ya 15. Yang mana 15 enggak perlu juga kayak gitu. Kalaupun dibuat jelas dinampakkan yang mananya. Tapi apakah itu penipuan? Kalau kasus yang tadi diskon tadi enggak. Sama dengan tadi. Beli 2 gratis 1, berarti dapat 3. Ya. Nah, atau beli barang sekian dapat kupon. Kuponnya tak diundi, boleh. Ya, tak diundi dapat kupon gitu. Itu sama dengan hadiah langsung. Intinya sama dengan kayak ibu belanja beli deterjen itulah. Beli deterjen kadang hadiah piring cantik. Nah, yang seperti itu tidak masuk kategori 2 akad. Ya. Itu bonus ya yang diperoleh dari transaksi. Tapi kalau kuponnya nanti diundi, di sini letak masalahnya.
Belanja di atas 100 dapat kupon, kuponnya diundi. Nah, itu muncul nanti praktek maisirnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Jadi itu masuk kategori maisirnya, judinya. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya kan, judi itu ada 3 syarat. Masih ingat? Kayaknya tak tekonang lah. Pertama, ada aktivitas menyerahkan harta. Kita belanja itu kan udah dapat kupon. Yang kedua, ada permainan. Dalam kalau kasus tadi itu diundi. Yang ketiga, ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang beruntung, ada yang tidak. Ya. Nah, yang seperti itu sama dengan judi. Kalau 3 syarat ini ada judi. Tapi dalam kasus yang lain, misalkan ada aktivitas menyerahkan harta, ada permainan yang perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu baru judi, ya. Tapi kalau belanja di atas 100 dapat kupon, kuponnya diundi, nah itu judi. Sama yang kemarin kita contohkan, kasus perlombaan main futsal. Yang menang tidak dibebankan biaya, yang kalah nanggung biaya lapangan. Berarti terpenuhi 3 syarat judi dalamnya. Pertama, aktivitas menyerahkan harta, biaya lapangan, yang nanggung, yang menang kalah nanti. Nah, yang biaya lapangan, yang kedua permainan futsal, yang ketiga yang kalah yang bayar, yang menang tidak dibebankan. Nah, itu jadi judi. Tapi kalau lapangan itu patongan, iuran, sum-sum, bayar, kumpulkan duit berapa, main, yang menang kumpulkan duit, itu enggak judi, karena enggak ada yang menang yang kalah. Makanya hati-hati juga ketika terjadi dibuat MTQ yang pernah kita singgung sebelumnya, Pak. MTQ itu hati-hati, kalau sempat aktivitas permainannya ada, penyerahkan harta ada, harta yang diserahkan dijadikan hadiah untuk diperebutkan, yang menang dapat, yang kalah tidak dapat apa-apa. Nah, maka aktivitas yang mulia yang kita nilai ini, misalkan MTQ, Pildacil atau apakah namanya, Syahril Quran, tahfiz, ini jadi judi. Tapi kalau aktivitas ada permainan, ada menyerahkan harta, tapi hadiahnya bukan dari duit yang diserahkan, hadiahnya dari yang lain. Misalkan hadiah dari Pak Kades Tanah Merah, misalkan siapa juara 1, juara umum berangkat umroh, hadiah trofi dan lain-lain, misalkan itu dari kepala desa menanggung, misal. Nah, ini tak jadi judi. Jadi duit insentif bayar tadi untuk apa? Untuk operasional, untuk minum, akomodasi, snack, termasuk ngasih ujroh bagi dewan juri, maka hukumnya boleh, sehingga tidak judi. Tapi kalau 3 ini ada, maka terjadi judi. Maka kasus yang tadi, pertanyaan tadi, itu tidak judi, itu sama dengan hadiah. Ya. Itu taruhan judi itu. Itu taruhan kayak gitu. Nah, makanya kalau mau ngasih hadiah, ngasih aja. Ini taruhan, siapa yang tinggi nilainya dapat A semua, atau mata pelajaran apa gitu, matematika. Siapa yang tinggi, kalau saya tinggi kau yang ganti beli sepatu. Tapi kalau kau yang tinggi, aku lebih rendah, aku yang belikan sepatu. Itu jadi judi. Beda kalau begini, nengok kawannya tinggi dikasihnya sepatu, tak ada seperti kesepakatan tadi ya. Siapa tinggi dikasihnya, itu baru hadiah tadi, Bu. Tahadu tahabau, saling memberi hadiah lah, maka kalian saling mencintai. Sama kayak orang tua di rumah kan,
Karena anaknya dapat prestasi, dikasih hadiah, bawakan jalan-jalan, ditanya mau apa, dibelikan, ini hadiah, ya. Nah yang seperti itu benar hadiah, bukan judi. Tapi kalau taruhan yang tadi itu jelas, ya. Nah. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan syarat yang terakhir, yang ke-12 menurut SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah, di mana akad itu tidak boleh mengandung unsur suap menyuap atau riswah. Jadi akad tidak boleh ada unsur riswah apapun namanya. Ya. Apa itu riswah? Perbuatan yang memberikan sesuatu, ya, harta. Kalau kita coba simpulkan nanti dari apa yang telah banyak dirumuskan oleh para ulama itu, maka aktivitas menyerahkan harta, dengan harta yang diserahkan itu maka berubah kebijakan, ya, itu riswah. Nah prakteknya misalkan ada pengurusan administrasi, normalnya 21 hari dengan biaya misalkan 250, tapi karena dikasih 1 juta bisa siap seminggu. Nah, itu riswah namanya, ya. Dikasihnya kapan? Di awal, itu riswah. Tapi kalau dikasih di akhir, itu namanya hadiah yang haram, tidak boleh juga. Intinya apa? Mengubah kebijakan. Karena apa? Karena dikasih. Kalaupun dia tidak kasih, harusnya tetap keluar juga, cuma ikut prosedur. Tapi karena dikasih aturan 21 hari, 14 hari, bisa jadi 3 hari. Atau pagi diurus, sore siap. Tapi normalnya 150 bayarnya administrasinya. Tapi karena dibayar misalkan sampai 1 jutaan, melebihilah dari biaya yang ditetapkan, maka itu disebut riswah. Aturan dia tak dapat jadi dapat, atau kalaupun dia tidak ngasih tetap keluar juga, tapi karena dikasih lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Nah, itu namanya riswah. Hadis terkait riswah ini banyak. Misalkan hadis umum Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi kulluhum finnar. Yang menyuap sama menerima suap sama-sama di neraka. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi war raisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa yang mengasih suap, yang menerima, yang jadi perantara. La'natullah ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, yang meriswah dengan menerima dalam urusan fil hukmi, dalam urusan kekuasaan. Nah, maka praktek riswah ini jelas dilarang, ya. Kalau bahasa sekarang itu namanya gratifikasi, ya, dikasih bentuk maka ini tidak boleh, ya, mengubah. Nah maka praktek seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam misalkan. Kenapa? Karena jelas nas melarangnya. Sehingga dalam akad muamalah syarat yang ke-12 menurut SAK itu tidak boleh mengandung unsur suap menyuap atau riswah apapun bentuknya, ya. Hari ini, ya, praktek riswah ini praktek yang sudah menjadi budaya. Mohon maaf, bahkan dibuat dengan istilah yang indah. Apa istilahnya? Duit pulsa. Nah, terakhir orang membantunya karena duit pulsanya, padahal kalau tak dikasih duit pulsa keluar juga, cuma karena dikasih duit pulsa pelayanan spesial, kasih duit kopi, duit bensin, duit rokok kah, tiket, macam-macam bahasanya supaya indah dan terkesan tidak ada masalah, padahal di dalamnya masalah, ya. Makanya kalau ada pungutan-pungutan itu memang pungutannya resmi,
Tidak boleh karena pungutan yang di belakang layar atau di bawah meja. Nah, praktek yang seperti ini masuk kategori riswah yang dilarang dalam Islam. Sehingga apapun bentuknya, hal demikian tidak boleh. Sama kayak kita hari ini misalkan anak mau masuk sekolah, pengennya anak dan kita anak dimasukkan di sekolah X, cuma setelah dites secara administrasi tidak lulus. Tunggu selesai pengumuman. Setelah selesai pengumuman datangi lagi, berdiskusi, berunding, bisa dengan catatan beli bangku. Nah, itu riswah juga tuh. Padahal anaknya tidak bisa masuk ke situ. Cuma karena beli duit bangku, misalkan yang lain biayanya 1,5 juta, karena beli duit bangku bisa jadi double 3 juta dia bayar. Duit bangkunya 1,5 juta. Padahal duit bangku itu ya riswah. Secara normal kan dia tidak terima. Tapi karena dikasih, ibaratkan kendaraan itu dikasih pelumas, airnya licin ya Pak. Yang tadinya tidak bisa. Itu makanya Bu, suka sama suka itu tidak menjadi syarat satu-satunya. Suka sama suka memang salah satu syarat di dalam akad, tapi bukan satu-satunya syarat. Kalaulah satu-satunya syarat dijadikan di dalam akad, maka praktek pembunuhan itu juga akan boleh. Si A mau membunuh si B, minta tolong si A dengan si C, kan suka sama suka. Oh Ustadz, itu kan melibatkan pihak lain. Oke, mohon maaf, betul. PSK contohnya, PSK dengan laki-laki hidung belang itu suka sama suka juga, tidak terpaksa dia. Ini yang heboh beberapa waktu belakangan ini, minta dimuliakan para PSK ini, diakui sebagai profesi. Itu ada juga yang error otak orang ini, diakui sebagai profesi. Itu bukan sembarangan, pekerjaan yang berat, melayani hubungan suami istri tidak atas dasar cinta. Ini tidak semua orang bisa, maka harus dihormati. Ini logikanya kayak mana gitu, tidak habis pikir ini. Artinya apa? Melegalkan zina, itu jelas tuh zina, tapi dilegalkan dan dibuat bahasanya indah. Kita tuh kan sukanya orang kita tuh kayak gitu. Zina dibuat bahasanya indah, PSK, pekerja seks komersil. Kan? Padahal zina sama kayak orang berzina misalkan yang sudah menikah, itu dibuat istilah supaya tidak ada masalah, kesannya tidak masalah. Apa istilahnya? Selingkuh. Padahal zina, ya kan? Sama dengan tadi, minta diakui sebagai profesi dan harus dihormati mereka nih. Ya Allah, yang Allah sendiri tidak menghormati, kita menghormati. Coba, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ulama sepakat itu. Tapi hari ini memang semakin liar berpikirnya manusia ini. Sama dengan kembali ke tadi, riswah juga demikian, dibuat akadnya dengan istilah-istilah yang bisa diterima dan tidak terkesan ada unsur pelanggaran. Dibuatlah berawal dari istilah-istilah yang umum, ya. Makanya riswah, menyogok kalau bahasa kitanya, itu disebut dengan bahasa lain. Duit itu bukan nyogok, itu kan duit terima kasih. Dia ngontak kita, kan perlu pulsa, kita ganti. Padahal dia ngontak kita itu Pak Bu, udah digaji, dikasih pulsa, ada budgetnya. Dan justru tugas dia melayani kita itu, karena dia layani kita itu dalam berurusan, makanya itulah sebabnya dia mendapatkan hak. Haknya itu apa? Gaji yang dia terima tiap bulan. Makanya jalani aja normalnya, ya.
Tapi memang hidup di zaman sekarang ini yang Nabi sebutkan, inna mi waraikum ayamus sabri, sungguh di belakang kalian tuh ada hari-hari penuh kesabaran. As-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamri, sabar ketika itu seperti memegang bara api. Kita pengen lurus tidak riswah itu hari ini menunggu 21 hari coba. Sementara kalau tidak riswah bisa siap sehari, tergantung petik gitarnya. Kalau kencang petiknya ngerok dia cepat selesainya. Tapi kalau ikut normal lama dia itu keroncong lagunya. Ya. Baik, mudah-mudahan kita terhindar dari 12 hal yang dari syarat-syarat akad tadi, sehingga memang transaksi kita terhindar dari jenis transaksi yang fasad alias rusak. Sehingga kalau terhindar dari praktek rusak ini, maka transaksi kita akan masuk kategori transaksi yang sah, sehingga perbuatan kita akan dicatat sebagai pahala, objek yang diakadkan menjadi halal insyaallah. Baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup majelis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Al-Quran dan doa tasbih kafaratul majlis. Ala kulli hazihi niyah, kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.